berpikir bagaimana pohon tinggi bisa mengalirkan air dari tanah ke daun di atas. Padahal gravitasi menarik air ke bawah. Air dapat mengalir ke atas pada tumbuhan melalui proses yang disebut kapilaritas dan transpirasi. Ada beberapa faktor yang memungkinkan air bisa naik dari akar ke daun. Yang pertama, kapilaritas. Tumbuhan memiliki jaringan khusus yang disebut xilem, yang berfungsi seperti tabung kecil. Karena adanya gaya adhesi, yaitu interaksi antara air dan dinding xilem, dan gaya kohesi, yakni ikatan antar molekul air dapat bergerak ke atas melalui pembuluh ini, seperti ketika air menyerap di dalam sedotan kecil. Faktor kedua yaitu transpirasi. Daun tumbuhan mengeluarkan uap air melalui stomata atau por-por kecil, yang menyebabkan tekanan negatif. Tekanan ini menarik air dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Proses ini bekerja seperti pompa alami. Faktor ketiga yakni tekanan air. Akar menyerap air dari tanah, menghasilkan tekanan yang mendorong air naik ke xilem. Tekanan akar ini membantu mendistribusikan air hingga ke batang dan daun. Jadi, gabungan kapilaritas, transpirasi, dan tekanan akar memungkinkan air bergerak melawan gravitasi ke atas pada tumbuhan. Selanjutnya, tekanan darah. Pernahkah kalian berpikir bagaimana oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 bisa bertukar di paru-paru dan jaringan tubuh? Bagaimana tekanan di dalam tubuh mempengaruhi aliran darah dan proses pertukaran gas ini? Pertukaran O2 dan CO2 terjadi akibat perbedaan tekanan parsial gas di alveolus dan kapiler darah, serta bagaimana masing-masing gas berdifusi sesuai dengan perbedaan tekanan tersebut. Tekanan parsial gas memungkinkan pertukaran O2 dan CO2 di paru-paru. O2 masuk ke darah dari alveolus, sedangkan CO2 berpindah dari sel tubuh ke darah dan dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Saat menghirup, paru-paru mengembang, tekanan rongga dada turun, dan O2 masuk ke kapiler di alveolus. Saat menghembuskan napas, tekanan meningkat dan CO2 keluar. Lalu, bagaimana hubungan tekanan dan pertukaran gas dalam jaringan? Oksigen bergerak dari darah ke jaringan karena tekanan parsialnya lebih rendah di jaringan, sementara karbon dioksida berpindah ke darah karena tekanannya lebih tinggi di jaringan. Hemoglobin dalam darah mengangkut O2 ke jaringan dan membawa CO2 kembali ke paru-paru.